Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handok Panyapori, bisa dipanggil Nagla dari kelas MD1B NFP 112340036. Halo semuanya, kenalin nama aku Ade Karahma, biasa dipanggil Rahma dari ND1B dengan NFP 1723 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wali Panakutan Syafi dari kelas MD1B. Nilai saya 1123040051. Kami dari kelompok akan berpikir terkait kompetisi monopolistik. Cikidot. Sebelum masuk ke materi, yuk kita mengenal dulu apa sih kompetisi monopolistik itu. Kompetisi monopolistik yaitu struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa tetapi tidak sama. Ciri-cirinya yaitu yang pertama banyak penjual, yang kedua diferensial produk yang artinya setiap produk memiliki keunggulan tersendiri, dan yang terakhir yaitu bebas masuk dan keluar, di mana berarti setiap perusahaan bebas untuk masuk atau keluar pasar. Perusahaan kompetitif monopolistik dalam jangka pendek. Berikut kami tampilkan kurva untuk memperjelas pemahaman. Pada kurva posisi untung tersebut, keuntungan mendorong perusahaan-perusahaan baru memasuki pasar dan menggeser kurva permintaan perusahaan yang sudah ada ke kiri. Perusahaan-perusahaan itu mengalami penurunan keuntungan. C. Posisi rugi. Dari gambar kurva di atas, kerugian mendorong perusahaan untuk keluar dari pasar yang membuat produk yang ditawarkan untuk konsumen lebih sedikit. Penurunan jumlah perusahaan meningkatkan permintaan perusahaan lain yang masih ada di pasar dan meningkatkan keuntungan. Lalu, apa monopolistik berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat? Ya, ada kerugian normal bobot mati dari harga monopoli dalam persaingan yang disebabkan oleh kenaikan harga di atas biaya marginal. Namun, beban administratif yang akan mengatur harga semua perusahaan yang Selanjutnya, ada dua karakteristik yang menggambarkan keseimbangan jangka panjang. Berikut di antaranya. Pertama, seperti pasar monopolistik, harga lebih dari biaya marginal. Maksimalisasi keuntungan mengharuskan pendapatan sama dengan biaya marginal. Dan karena kurva permintaan yang menurun, menjadikan pendapatan marginal kurang dari harga. Kedua, seperti pasar kompetitif, harga sama dengan biaya total rata-rata. Perusahaan bebas masuk keluar, menyebabkan mendorong keuntungan ekonomi menjadi nol. Kompetisi monopolistik versus kompetisi sempurna. Kompetisi monopolistik. 1. Perusahaan cenderung beroperasi di bawah tingkat produksi yang paling efisien. 2. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan selalu melebihi biaya marginal. 3. Perusahaan selalu ingin mendapatkan lebih banyak konsumen karena setiap penjualan tambahan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kompetisi sempurna. 1. Perusahaan berproduksi pada tingkat efisiensi penuh. 2. Harga selalu sama dengan biaya marginal karena persaingan sangat ketat. 3. Perusahaan tidak peduli dengan konsumen tambahan karena keuntungan tambahan dari penjualan adalah nol. Lalu, apa monopolistik berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat? Ada kerugian normal bobot mati dari harga monopoli dalam persaingan monopoli yang disebabkan oleh kenaikan harga di atas. Eksternalitas. Pertama, eksternalitas ragam produk. Karena konsumen mendapatkan surplus konsumen dari pengenalan produk baru, masuknya perusahaan baru menyampaikan eksternalitas positif pada konsumen. Kedua, eksternalitas pencurian. Karena perusahaan lain kehilangan pelanggan dan keuntungan dari masuknya pesaing baru, masuknya perusahaan baru membebankan eksternalitas negatif pada perusahaan yang ada. Periklanan. Periklanan adalah bagian penting dari kompetisi monopolistik, di mana perusahaan menjual produk terdiferensiasi dan menggunakan iklan untuk mempengaruhi pembeli.
Pengeluaran untuk periklanan mencakup berbagai bentuk seperti iklan di televisi, surat kabar, majalah, dan internet. Iklan dapat menghasilkan kompetisi yang lebih sehat dengan memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk masuk ke pasar. Berikut adalah contoh periklanan. Hari ini hari yang kau tunggu-tunggu, ada Shopee bertisel. Shopee paling seru, paling Shopee bertisel. Anggaplah ada dua perusahaan sereal, yaitu Kellogg dan Post. Keduanya membuat produk baru. Kellogg berniat mengiklankannya karena mereka merasa serealnya enak, sedangkan Post tidak, karena mereka merasa serealnya biasa saja. Agar teman-teman lebih memahami materi, berikut contoh pertanyaan. Bagaimana iklan mungkin dapat mengurangi kesejahteraan ekonomi? Jika teman-teman ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Berikut jawabannya. Barang yang tidak diiklankan menjadi tidak laku, sehingga menurunkan kesejahteraan penjual. Barang yang diiklankan akan semakin dikenal masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penjualnya. Soal dan aplikasi bab 17 halaman 388. Nomor 1. Klasifikasikan pasar-pasar berikut ke dalam pasar kompetitif sempurna, monopolistik, atau kompetitif monopolistik, dan jelaskan jawaban Anda. A. Pensil kayu 2B. B. Air kemasan botol. C. Tembaga. D. Layanan telepon lokal. E. Selai kacang. F. Lipstik. Apakah teman-teman ada yang tahu? Berikut adalah penjelasannya. A. Pensil kayu 2B merupakan pasar kompetitif monopolistik. Meskipun ada banyak produsen pensil kayu, mereka mungkin mencoba dan membedakan produk mereka melalui merek atau kualitas. B. Air kemasan botol merupakan kompetisi monopolistik. Biasanya ada beberapa merek yang bersaing dengan segmen ini, dan setiap merek mencoba untuk membedakan air mereka melalui rasa atau kualitas. C. Tembaga merupakan pasar kompetitif sempurna. Tembaga adalah komoditas yang umum digunakan dalam berbagai industri, dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara produsen tembaga. D. Layanan telepon lokal merupakan pasar monopolistik, tetapi dengan liberalisasi industri telekomunikasi dapat menjadi pasar kompetitif monopolistik dengan beberapa penyedia yang bersaing. E. Selai kacang merupakan pasar kompetitif monopolistik. Terdapat banyak merek dan variasi rasa dalam selai kacang yang mencoba membedakan diri dari yang lain. F. Lipstik merupakan pasar kompetitif monopolistik. Ada banyak merek dan variasi lipstik yang berusaha untuk membedakan diri melalui warna, formula, dan merek.